Halo sahabat belajar, kita bertemu kembali ya. Oh ya, gimana kabar kalian? Semoga kabar baik dan masih tetap semangat ya. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu menjalin interaksi sosial dengan orang lain. Ketika kamu melakukan diskusi dengan teman kamu, itu artinya kamu juga sudah melakukan interaksi sosial. Di antara kamu, siapa ya yang pernah berkelahi dengan teman sekelas? Kemudian kalian dibawa ke ruang BK untuk ditengahi guru BK? Sahabat belajar, di dalam ruangan BK tersebut juga terjadi interaksi sosial. Manusia berinteraksi sosial dalam bentuk yang beraneka ragam. Nah, dari sekian banyak interaksi sosial yang terjadi, dalam kajian sosiologi ada dua bentuk interaksi sosial. Apa saja itu ya? Ya, yang pertama ada bentuk interaksi sosial asosiatif, yang kedua bentuk interaksi sosial disosiatif. Mari kita bahas satu persatu. Sebelum kita lanjut, bagi yang belum subscribe, boleh di-subscribe dulu ya. Terima kasih. Yang pertama, interaksi sosial asosiatif. Bentuk interaksi sosial asosiatif adalah bentuk interaksi yang mengarah kepada persatuan. Nah, untuk lebih mudah memahami, ingat jika mendengar asosiatif yang terbayang adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat baik. Adapun yang termasuk bentuk interaksi sosial asosiatif adalah yang pertama, kerjasama. Di antara kamu, siapa yang pernah mencontek PR temannya? Ayo ngaku ya. Apakah hal demikian dapat dikatakan kerjasama? Bukan ya. Itu kerjasama yang tidak bagus. Kerjasama adalah usaha yang dilakukan individu atau kelompok untuk mencapai satu atau beberapa tujuan. Contoh kerjasama yaitu ada gotong royong. Ada 5 bentuk kerjasama yaitu kerukunan, bergaining atau tawar-menawar, kooptasi atau penerimaan unsur-unsur baru, koalisi, kemudian ada joint venture. Itu ya penjelasan mengenai kerjasama. Jika ada hal yang belum dipahami, boleh ditanya, ditulis di kolom komentar ya. Yang kedua, bentuk interaksi sosial asosiatif adalah akomodasi. Akomodasi pada umumnya berawal dari adanya perselisihan, kemudian ada upaya untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Kemudian tercipta kestabilan di antara pihak yang berselisih. Berikut bentuk-bentuk akomodasi. Yang pertama, koersi. Sahabat belajar tentunya pernah melihat di berbagai media pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar kemudian digusur paksa oleh Satpol PP. Ini adalah bentuk koersi. Koersi adalah bentuk akomodasi dengan menggunakan paksaan, ancaman, tekanan maupun kekerasan. Bentuk akomodasi yang kedua adalah kompromi. Kompromi adalah bentuk usaha dalam meredakan masalah. Pernahkah kamu menyenggol seorang perempuan, kemudian bukunya terjatuh, terus perempuan tersebut mulai marah, dan kamu terus bergerak cepat nih dengan menyusun kembali buku yang jatuh dan kemudian kamu minta maaf. Nah, di bagian kamu menyusun buku si perempuan tadi dan kamu minta maaf, inilah yang dimaksud dengan bentuk kompromi. Paham ya sahabat belajar? Yang ketiga adalah konsiliasi. Konsiliasi merupakan usaha yang dilakukan pihak tertentu untuk mempertemukan keinginan antara kedua belah pihak yang berkonflik sehingga dapat menyelesaikan masalah. Bentuk akomodasi yang berikutnya adalah arbitrasi.
Ketika pihak ketiga membantu meredakan pertentangan yang memiliki kedudukan lebih tinggi dan dapat memberikan keputusan yang mengikat. Inilah yang dinamakan dengan arbitrasi. Contohnya nih, ketika kamu berantem sama teman kamu di kelas, kemudian guru BK memberikan hukuman buat kalian yang berantem. Ini adalah contoh bentuk akomodasi arbitrasi. Kemudian yang berikutnya adalah mediasi. Contohnya ketika Pak RT memberikan nasihat kepada dua emak-emak yang berantem, pihak ketiga yaitu Pak RT sebagai mediator atau penengah hanya memberikan nasihat. Yang berikutnya adalah adjudikasi. Adjudikasi merupakan penyelesaian masalah melalui meja hijau atau pengadilan. Contoh nih, hakim memberi hukuman kepada pencuri sepeda motor. Nah, demikian bentuk-bentuk interaksi sosial akomodasi. Berikut dijelaskan bentuk interaksi sosial asosiatif yang ketiga, yaitu asimilasi. Asimilasi dapat dirumuskan dengan A tambah B sama dengan C. Artinya, percampuran budaya A dengan budaya B sehingga muncul budaya yang baru, yaitu budaya C. Paham ya rumus untuk asimilasi? A tambah B sama dengan C. Kita lanjut, yang berikutnya adalah akulturasi. Dirumuskan dengan A tambah B sama dengan AB. Artinya, penerimaan unsur-unsur baru menjadi suatu kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur yang lama. Berikut contoh daripada akulturasi. Bangunan Masjid Kudus mencerminkan adanya interaksi budaya Jawa, Hindu, dan Islam. Nah, gimana sahabat belajar? Sudah paham kan bentuk interaksi sosial asosiatif? Muncul nih pertanyaan. Coba kamu ceritakan bentuk interaksi sosial akulturasi yang pernah kamu lihat. Boleh ditulis di kolom komentar ya. Jawaban siapa ya kira-kira yang paling menarik dan banyak like? Ayo ditulis ya jawabannya di kolom komentar. Demikian ya pembelajaran kita mengenai bentuk interaksi sosial asosiatif. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.